Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur malah kita tak henti-hentinya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufik, hidayah, inayahnya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taqwa, nikmat istiqomah, sehingga kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, taufik, hidayah oleh Allah untuk terus belajar, membaca dan mendalami isi kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan, taufik, hidayah, inayah Allah. Dengan kekuatan, taufik, hidayah tersebut kita semakin mendekat kepada Allah dan semakin dekat berjalan di jalan Allah, yaitu jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari kita haturkan junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mari kita bika pengawasan pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mari kita lajengaken maos surat An-Nisa ayat 141. Insyaallah dugi 145. An-Nisa 141. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana
من الله فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم تستحوذ ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء
تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا Sadaqallahul azim. Bapak Ibu ingkang kula hormati, pada pertemuan minggu lalu telah disampaikan oleh Al-Quran, oleh Allah, bahwa kita dilarang untuk terlalu dekat atau mengambil teman dekat dari orang-orang yang kafir. Mengapa demikian? Karena pada masa itu orang-orang kafir senantiasa memusuhi dakwah Rasulullah, bahkan selalu menghambat perjuangan dakwah dari Rasulullah dan para sahabat. Dan kalau mereka berkumpul dengan sesama orang kafir, mereka seringkali mengolok-olok isi dan kandungan Al-Quran. Al-Quran menjadi bahan gurauan, bahan candaan oleh orang-orang kafir. Apa benar Allah bicara seperti itu? Jangan-jangan Muhammad berbohong dan sebagainya. Sehingga yang dibicarakan adalah cemoohan-cemoohan mereka kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika kaum muslimin berada di antara mereka dan mereka mencemooh Islam, maka diminta para kaum muslimin, para sahabat-sahabat Rasul itu untuk menjauh dari mereka. Sebab kalau diam saja dengan olah-olahan mereka, maka berarti mengamini, mengiyakan apa yang dikatakan atau cemoohan-cemoohan orang kafir. Nah, Bapak Ibu, pada ayat 141 ini nanti kita akan diperlihatkan bahwa selain kaum kafir, orang-orang kafir, ada satu lagi golongan, yaitu orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu yang tidak jelas posisinya.
Tanda-tanda orang munafik ada berapa Bapak Ibu? Ayatul munafiki salasa. Idza hadasa kadzaba, apabila berkata berdusta, apabila dipercaya ya, apabila berjanji mengingkari. Itu salah satu tanda-tandanya. Bahkan beberapa musafir para ahli mengatakan orang munafik itu seperti dua lubang di dalam tanah. Jadi kalau kita mau nguteng-nguteng jangkrik itu ya, ada dua lubang tuh, kalau sendu ditiup jangkriknya ke lubang satunya digoleki ke satunya lagi. Jadi nggak pernah jelas posisinya itu di mana. Nah ini orang abu-abu. Justru orang-orang yang seperti ini yang berbahaya Bapak Ibu. Ya, mereka mencoba menipu Allah dan Rasulnya dengan dua muka. Caranya bagaimana? Ya ketika kaum muslimin misalnya bergabung, ada kegiatan bersama, halaqah ya, atau sholat jamaah, nah, mereka datang. Tapi mereka datang itu bukan karena mengharap ridha Allah, karena Rasulnya mendapat enggak. Mereka datang itu ya hanya sekedarnya. Atau mereka datang karena riya, pamer. Nah, biar dikatakan dia itu yang paling muslim, yang paling imannya kuat. Kalau berbicara bagaimana? Ya bicaranya ketika dengan orang-orang muslim, orang-orang mukmin sangat bagus, halus, indah. Ya, apalagi dengan Nabi, wah, sangat tutur katanya bagus, tawadu, Anda pasti. Tapi ketika mereka bersama orang-orang kafir, yang terjadi sebaliknya. Mereka ikut mengolok-olok ajaran Nabi, mengolok Nabi, mengolok Islam dan sebagainya. Jadi posisinya tidak jelas. Begitu juga dengan mereka ketika diminta perang, berjihad di jalan Allah, sebagaimana contoh perang Uhud yang posisi kaum muslimin kalah. Nah, mereka akan berhitung orang-orang munafik. Ini kira-kira kita menang atau kalah. Dilihat jumlah pasukannya berapa. Nah, pasukannya segini, sana lebih dari 1000, kita cuma 400-500 ya sudah, kita nggak usah ikut saja. Nah itu, karena sudah dihitung-hitung kalah, tidak ada untungnya kita mati, malah tidak dapat apa-apa. Udah kita belok aja, nggak usah ikut. Jadi sudah berangkat, tahu musuhnya banyak sekali, ya, nah dia belok. Nah itu orang munafik. Tapi kalau Islam dalam perang kaum muslimin perang menang, mereka di depan Bapak. Mereka paling depan ketika menang ya, walaupun nggak ikut perang, ikut nimbrung, apalagi ada rampasan perang, mereka ikut. Mereka minta bagian. Ini karena siasat kami. Kaum muslimin bisa menang karena siasat kami. Kalau nggak kami ikut berjuang, ini nggak akan menang. Mereka ngomong seperti itu. Tapi kalau kaum muslimin, kaum mukmin kalah, mereka lari kepada orang-orang kafir, minta bagian. Karena yang menang orang kafir, harta rampasan. Mereka mengatakan, kalian menang karena andilnya kami. Kami yang membocorkan rahasia-rahasia dari pasukan kaum muslim. Harusnya kami ikut mendapat bagian rampasan. Jadi kemana-mana itu, sana itu, sini itu. Posisinya tidak jelas. Nah, orang-orang munafik yang seperti ini nanti akan di akhirat ya, akan berada di neraka yang paling bawah. Nanti di ayat berikutnya. Makanya Allah dawuh 141, alladzina yatarabbasuna bikum
Fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid alaikum walam nakum minal mu'minin fallahu yahkum bainakum yaumal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Itu ayat 141 ini turun. Wong-wong munafik yaiku wong-wong kang padha nunggu. Nah, ini orang-orang munafik menika biasanya ciri-cirinya adalah orang yang selalu menunggu angin segar. Kang padha nunggu-nunggu nunggu apa? Nunggu perputaran kahanan tumrape sira kabeh, nunggu posisi yang baik, kahanan yang baik, posisi yang menguntungkan bagi dirinya. Nah, cuma nunggu. Menawa sira kabeh oleh kemenangan, ketika kalian mendapatkan kemenangan, dheweke banjur gari muni. Nah, mereka akan muni, ngucap, berbicara. Kula nyuwun bagian ghanimah, saya minta bagian dari harta rampasan. Wis ketok menang, maju. Nah, maju minta bagian rampasan perang atau ghanimah. Sebab kula tumut berjuang. Nah, orang munafik ini pamer ngomong sebab kami ini ikut berjuang dengan kalian. Walaupun sejatinya nggak kelihatan dia di barisan mana, nggak jelas. Atau dia pulang ke rumah kan juga nggak jelas. Tapi ketika pasukan Muslim menang, nah mereka datang duluan, minta bagian rampasan perang karena merasa andil ikut berjuang mengalahkan musuh. Menawa golongan kufar kang oleh kemenangan, nah ini sebaliknya. Tapi jikalau yang menang adalah orang-orang kafir, misalnya pada perang Uhud kalah pasukan Muslim, dheweke nuli kari ngucap kula nyuwun bagianipun, ya kula nyuwun bagian opahan. Nah ini dia mendatangi orang-orang kafir yang menang tadi, datang, saya minta bagian. Sebab kula berjasa bantu datang sampean sedaya. Sebab kami ini berjasa membantu kalian. Kami ikut menyebarluaskan rahasia-rahasia kaum muslimin kepada kalian. Harusnya kami juga ikut bagian. Nah ini orang-orang munafik. Allah Ta'ala dhewe kang bakal paring keputusan hukum antara ira kabeh lan wong-wong munafik. Allah sendirilah yang akan memberikan keputusan hukuman bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik yang seperti ini. Orang-orang yang senantiasa menipu Allah dan ingin menipu Rasulnya, menipu sahabat. Allah pirsa, Allah tahu, dan Allah nanti yang akan menghukum orang-orang munafik ini. Besok dina kiamat, nanti di hari kiamat. Lan Allah Ta'ala ora bakal paring dalan, Allah tidak akan memberikan jalan marang wong-wong kafir kanggo numpes wong-wong mukmin, dan Allah selamanya tidak akan memberikan jalan pada orang-orang kafir yang selalu memusuhi kaum muslim. Jadi Bapak Ibu, di sini Allah dawuh bahwa orang-orang munafik yang seperti itu nanti Allah yang akan menghukum. Barangkali di dunia ini ya tidak kelihatan. Wah kita ya, apik, bagus, pakaiannya sorban, ya, deng-deng, ya. Kemudian ada anunya, ya, lewernya sini, wah. Kalau sujudnya lama, wah. Kan kita nggak tahu itu benar. Karena munafik itu kan sifat Bapak Ibu, kita nggak tahu. Lahirnya oke, bisa kita lihat ya. Dia mungkin jarang sholat, jarang puasa, tapi batinnya yang kita kan nggak bisa.
Batinnya itu apa benar seperti itu dan sebagainya, kita kadang tidak bisa menghukumi batin seseorang. Makanya Allah mengatakan Allah nanti yang akan menghukum ya kalian semua orang-orang munafik besok ing dina kiamat, di hari akhir. Nanti di hari akhir, di hari kiamat nanti kita nggak jebule kowe munafik, wah jebule kowe mukmin. Nah, nanti nang akhirat tahunya Bapak Ibu ya. Di dunia kita nggak tahu mana kawan, mana sahabat, kita nggak tahu. Mana yang ibadahnya ikhlas karena Allah, mana karena pamer, mana karena ingin pujian, kita kan nggak tahu hati seseorang itu seperti apa. Sehingga kita tidak bisa menghukumi ya, dia munafik atau tidak dan sebagainya. KTP-nya Islam ya, tapi sholat kadang orang, poso orang dan sebagainya. Ya, ini kadang Mbak Udin kan bingung ini ketika meninggal mau sholatnya apa ora kan. Ke masjid aja nggak tahu. Tapi kan itu dohir Bu ya, masjid apa enggak kan dohir. Batinnya kan kita nggak tahu. Ya, kalau dia benar-benar Islam benar, ini menjadi persoalan. Itu orang-orang munafik ini bikin pusing ya. Jadi karena posisinya dia nggak jelas. Ya, posisinya dia nggak jelas. Yang jelas ya posisinya yang menguntungkan bagi din. Lajeng ayat 42, 142, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Ya. Setuhune wong-wong munafik yukhadi'un Allah. Iku padha nipu ya munafikun ing Allah Ta'ala. Wong-wong munafik itu karepe mau menipu Allah. Allah dihapusi. Itu sholat, itu masjid, itu bareng Kanjeng Nabi, ikut khalakohe. Ini kan menipu Allah, menipu Rasulnya, biar dianggap dia itu masuk golongan orang-orang mukmin. Jadi ada pembagian sedekah infak itu munafik. Dia menipu Allah, dikira Allah nggak tahu, dikira Rasul nggak tahu. Rasul sangat tahu. Diberi Allah wahyu ini, dituduhi kayak munafik. Rasul kita kan nggak dituduhi oleh Allah. Jadi kita nggak bisa menghukumi orang. Rasul tahu mana munafik mana, maka ayat ini turun. Wa huwa khadi'uhum utawi Allah Ta'ala khadi'uhum iku males nipu marang munafikun. Allah kembali yang akan membalas tipuan-tipuan orang munafik yang seperti itu. Yang etok-etok api, etok-etok mukmin, sebelum belakangnya menikung dari belakang. Termasuk keruntuhan Islam, Turki Utsmani itu juga, Khalifah itu juga banyak orang-orang yang di belakangnya yang tidak menyukai Islam. Islam tapi di belakang ikut mencampuri dan ikut memecah belah ya umat Islam, sehingga Islam terpecah menjadi berbagai negara-negara ya itu ya. Wa idza qamu ila sholati lan nalikane padha anjenengaken ya munafikun ketika orang-orang munafik itu ila sholat marang sholat. Nah ini ketika orang-orang sholat kamu mongko anjenengaken iya munafikun kusala hale aras-arasen. Orang-orang munafik itu salah satu tandanya menurut Quran ini ketika diajak sholat aras-arasen. Apalagi sholat isya malam, dulu isya itu kan malam jam 10, jam 11 zaman Nabi itu aras-arasen nanti keturun subuh. Apa maneh sholat subuh saya rasa-rasa aduh mabot. Nah, ini Al-Qur'an nyindir kita juga nih. Kita semangat ngarep subuhan wah jebul tangine 5:30. Ya ini aras-arasan Bapak Ibu orang-orang munafik dijak sholat arasan ngadeg ae sange aduh. Susah. Sebab apa? Sebab niat mereka sudah berbeda. Niat mereka sholat itu bukan karena Allah Rasulnya, enggak. Ya karena sholat itu mau aku entuk apa.
Orang itu apa-apa mending rasa. Ana ento apa Pak? Ento berkat ambeng-ambeng ya. Anak ento mbak ento ngono ngangking kabeh wis sregep. Tapi orang ento apa-apa hitung-hitungan aduh rasa-rasa. Pemane subuh. Makanya salah satu tanda beriman kata para ulama adalah orang yang sering sholat subuh berjamaah itu tanda. Sebab orang munafik sulit untuk sholat subuh. Nah, itu ya. Yura'unan nasa. Padha ngaton-ngatonake ya munafikun pada memperlihatkan orang-orang munafik itu annas ing menungso. Wala yadhkuruna lan ora eling ya munafikun Allah ing Allah Ta'ala illa qalila kejaba sithik. Orang-orang munafik itu misalnya kok gelem sembahyang itu biasanya sembahyangnya bukan karena Allah, tidak ingat Allah, enggak, karena sesuatu. Ya ingin dilihat Islam yang kuat, ingin dilihat konsone Nabi, ingin dilihat Muslim. Jadi mesti niatnya beda. Niatnya beda. Kalau toh dia itu ingat Allah, ingatnya itu cuma sedikit. Ya, sholat selesai pulang. Tapi zikir nggak pernah, ingat Allah nggak pernah. Itu ciri-ciri orang diminta sholat susahnya bukan main. Engko sik cek repot ya, gaweane akeh. Jadi selalu alasan terus, repot kan tua repot. Selone kapan? Itu Bapak Ibu sulit sekali. Makanya as-sholatu imaduddin itu betul, sholat itu tiangnya agama. Barang siapa merobohkan sholat, yang merobohkan agama. Maka betul-betul kita didik keluarga kita, anak kita ya. Ketika sudah balik 7 tahun itu betul ayo kita kencengin sholat nomor 1. Jangan lembek oleh sholat. Wis kenceng banget. Arab noporan tetap tegakkan sholat. Mudzabdzabina baina dzalika hale mider baina ing dalam antarane dzalika mengkono-mengkono iya kufur lan iman. Mereka itu putar-putar dalam kekufuran ya. Lan iman itu kan muter, kadang kufur iman terus. Orang-orang munafik enggak jelas posisinya. Wong-wong munafik karepe arep nipu Allah Ta'ala. Karepe mereka seperti itu ya ingin menipu Allah. Nanging Allah Ta'ala males tipuane, Allah membalas tipune. Dheweke padha keweleh, mereka itu pada keweleh. Jalaran Allah Ta'ala meruhake marang nabine karena Allah menunjukkan pada Rasulullah SAW, dia munafik, keweleh dia. Ketemu Nabi, mundur salim, salim dan bahas melipitnya. Rupanya dia munafik. Allah menunjukkan pada Rasul kayak munafik, si fulan munafik. Apa-apa kang ana ing atine dan Allah memberitahu kepada Rasul hati mereka orang munafik. Hatine. Wow. Nah kadang ada orang yang hatinya bersih itu bisa membaca pikiran orang itu ya bisa juga membaca hatinya bisa karena dia bersih dan dekat dengan Allah, bisa membaca pikiran dan hati. Rasul diberi pengetahuan oleh Allah membaca hati seseorang, apalagi orang-orang munafik tahu. Ari kala dheweke arep nglakoni sembahyang bareng-bareng wong mukmin. Nah ini ketika wong-wong munafik tadi bergerombol ingin melu sholat bareng wong-wong mukmin, bareng Nabi, bareng mukmin ya. Ngadeg tansah aras-arasen, males ae niku. Arep ngadeg di komat ya, Allah masyaallah. Saya ngekan izin ke belakang. Ke belakang wis bubar wis tahiyat mbuh mulai ngono. Sementing kan wis ngatok karo Kanjeng Nabi wis ngatok. Wah, aku wis tor muka. Wah.
mau ning ngarep dhewe sofe terus balik belakang. Haras-harasan banget. Jadi mereka ketemu kaum muslimin, kaum mukminin ngadeg bareng salat haras-harasan. Orang semangat, orang cinggra. Males. Salate mung kanggo katon-katonan. Wah. Salate namung kanggo ketok-ketokan. Mung ketok. Aku salat, aku nang masjid, wis ketemu Nabi, wis dicatat wah kayak salat. Dicatat sebagai orang mukmin, muslim. Karena wis salat. Jadi salate kanggo katon-katon. Dheweke ora padha salat kejaba riya. Dan mereka sebenarnya salat itu tidak lain karena riya, pamer, ingin dilihat. Ingin dilihat nih bahwa ini loh saya sholat 5 waktu, tepat waktu, ngarep dhewe. Wah. Lamine putih minyak wangi sing paling apik semprot. Atau minyak sing apik mawon. Wah, soalnya melipit. Tujuannya tidak lain pamer. Sajadah sing dawa. Ya. Sarunge iki sing lamprah lho. Lambat kan. Wah, apik wis mipit. Ya. Tidak lain melakukan seperti itu karena pamer. Ingin dibilang islami. Ya. Itu Bapak Ibu salah satu tanda-tanda orang munafik. Ayat 143 mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Jadi la ilaha ula ora marang wong-wong kafir wala ilah lan ora marang haulai wong-wong mukmin wa mayyut lili ya lan sing sapa wonge yudlili ya nasarake Allahu falan sapa Allah moko ora nemu sira tajidalahu marang man sabila ing dalan. Barang siapa yang melakukan kesesatan maka dia tidak akan mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Wong-wong kang sifate rono rene, nah ini orang yang sifatnya munafik kesana kemari nggak jelas. Sementing untuk bagian, untuk jabatan, untuk opo pokoknya ya. Ora jelas rono rene sana kemari. Ora golongan wong-wong kafir terang-terangan lan ora golongan wong mukmin sejatine. Wah ini bingung. Mereka itu golongan kafir tidak merasa membuktikan terang-terangan kekafirannya, enggak dia. Juga tidak merasa membuktikan kemukminan sejatinya juga enggak. Gimana ini Pak ya? Kafir ora nunjukke, mukmin ya ora nunjukke. Sapa wonge disasarake dening Allah Ta'ala, barang siapa yang disasarkan ya, disesatkan oleh Allah Ta'ala pancen ora bisa oleh dedalan pituduh. Dia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikapnya yang tidak jelas, mukmin ora, kafir ora ya. Lajeng ayat 144 ya ayyuhalladzina amanu he eling-eling alladzina wong-wong amanu kang padha iman ya alladzina la tattakhidul kafirin aja padha gawe sira kabeh ing pira-pira wong kafir auliya ingkang dadi kekasih. Tidak boleh ya, tidak boleh orang-orang kafir dijadikan kekasih, orang dekat, teman dekat enggak boleh. Min duni saking liyane, sebab jono wong mukmin yang baik yang bagus, al mukminina wong-wong mukmin. Aturiduna apa ta padha ngarepake sira kabeh an ing nyonto taj'alu lillahi agawe sira kabeh ing Allah Ta'ala alaikum ing atase sira kabeh sultana mubina ing dalil kang pertelo. Ayat 140.
Wong-wong mukmin sira kabeh aja padha asih-asihan. Orang-orang mukmin jangan saling kasih mengasih. Jangan saling sayang menyayangi. Ya, kepada siapa? Karo wong-wong kafir. Kalau berteman boleh, tapi kok teman dekat sekali jangan. Kemudian ninggalake wong-wong mukmin, cedak karo wong kafir, marah ninggalke wong-wong mukmin. Jangan, enggak boleh. Umpama sira kabeh tetep asih-asihan karo wong kafir, kalau kalian tetep asih-asihan, kasih mengasih dengan orang-orang kafir, apa sira kabeh karep anduweni tondo kang nuduhake nifak? Apakah kalian itu pertanda orang-orang yang munafik? Nah, ya Allah. Nek karo wong kafir apik banget. Wah, karo mukmin wali. Nah, ini enggak boleh. Pemane jadikan orang-orang kafir teman dekat, kasih mengasih. Ini tidak boleh. Kemudian ditutup dengan ayat 145. Allah menutup dengan 145. Innal munafiqina fid darkil asfal. Ini setuhune wong munafik iku tetep ing dalem undaan kang paling ngisor neraka, paling ngisor minan nar saking neraka. Walan lan ora tajidalahum nemu sira marang iya munafikin nasira ing wong-wong kang nulungi. Tidak akan bakal dia mendapat pertolongan di neraka yang paling bawah. Neraka itu sampai ini orang-orang munafik Bapak Ibu. Nah, ini ayat ini 141. Marilah kita jadikan ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita untuk tidak bersikap yang seperti orang-orang munafik yang tidak jelas, rono rene nggak jelas, ya, bolo kono bolo kene dan sebagainya nggak jelas, ya, tidak menunjukkan keimanan dan sebagainya. Arab sholat arah sarasen. Ini nyindir kita juga, baru mudah-mudahan kita senantiasa dengan kekuatan Allah, taufik hidayahnya Allah, iman, Islam dan istiqomah, ya, menegakkan ajaran Allah, menegakkan ini ayat-ayat Allah ini sekuat tenaga kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik, pertolongan kepada kita semuanya dan keluarga kita, senantiasa diberikan rahmat hidayah oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.